Liu Xinlan pramugari di maskapai Xinxiang. Zhang Wei, apa yang kau lakukan? Kakak ipar, suamimu, Gao Xikong. Dia tidur dengan istriku. Bagaimana kau akan memberi kompensasi kepadaku? Jangan sentuh aku. Diamlah. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Ini nyata. Ini suamiku, Gao Xikong, dan istrimu, Leng Hui. Ini tidak mungkin palsu. Bajingan itu. Dia selingkuh, maka jangan salahkan aku. Aku akan memberinya balasan yang setimpal. Kau bajingan, jangan sentuh aku. Kakak ipar, video ini direkam di penerbanganmu. Jika video ini tersebar, seberapa para Xinxiang Airlines akan terpengaruh. Sebagai kepala pramugari perusahaan, hukuman apa yang seharusnya perusahaan berikan kepada Anda? Orang di video itu bukan saya. Apa hubungannya dengan saya? Selain itu, jika ada yang dipecat, seharusnya itu istrimu Lin Hui. Tentang ini, tidak peduli sama sekali. Tapi Anda perlu berpikir dengan cermat. Gao Xikong bekerja keras untuk menjadi manajer umum penjualan grup Wanhua. Dan dia baru saja mendapatkan kontrak catering perusahaan Anda. Jika video ini tersebar, dia akan kehilangan kontrak dan pekerjaannya. Anda benar-benar perlu memikirkan ini dengan matang. Selain tidur dengan saya akan setuju untuk apapun. Saya tidak menginginkan apapun lagi. Mereka selingkuh dari kita. Mereka berdua mengkhianati kita. Tidakkah kau ingin balas dendam? Baiklah. Hanya sekali ini saja. Setelah ini, Anda tidak dapat menggunakan ini untuk mengancam saya lagi. Kita impas sekarang. Saya tidak percaya kita bisa benar-benar impas. Pak, izinkan saya membantu Anda memasang sabuk pengaman. The film was translated and narrated by M Media. Kenji, Gao Xikong masuk. Permisi, saya ingin ke toilet. Toiletnya sedang dipakai. Bukankah kau bertanya padaku terakhir kali, siapa pramugari di video yang berselingkuh dengan penumpang itu? Ayo, akan kutunjukkan padamu. Maksudmu ada seseorang. Di toilet sekarang, buka pintunya. Diamlah. Penumpang. Toilet saat ini sedang digunakan. Mohon tunggu sebentar. Nona Van, apa yang sedang Anda lakukan? Peraturan maskapai menyatakan bahwa toilet hanya dapat digunakan. Aku akan mengajakmu melihatnya. Sekarang di dalam, mungkin ada 2 orang. Sebagai kepala pramugari, ini semua salah Anda karena manajemen yang lalai. Jika Anda mengetuk seperti itu, bagaimana mungkin orang di dalam bisa membuka pintu? Lalu apa saran Anda? Saya ingat maskapai ini punya aturan lain.
Saat pesawat akan mendarat, semua penumpang harus kembali ke tempat duduk mereka dan mengencangkan sabuk pengaman mereka. Toilet tidak dapat digunakan jika mereka tidak keluar. Kepala pramugari harus memiliki hak untuk membuka paksa pintu toilet. Istri Gao Xikong, Anda. Dengarkan penjelasan saya. Istri, Anda dengarkan penjelasan saya. Jelaskan apa? Saya tidak peduli dengan keserakahan atau nafsu Anda terhadap wanita. Tetapi Anda benar-benar pergi ke toilet pesawat untuk mencari sensasi. Setelah pesawat mendarat, temui saya di ruang tunggu VIP. Zhang Wei. Penyahlah. Sebagai pramugari, Anda secara sadar melanggar aturan. Tahukah Anda seberapa besar perilaku Anda akan memengaruhi Xinxiang Airlines kami? Nona Fan, saya tahu saya salah. Tolong jangan pecat saya. Ini bukan tentang memecat Anda atau tidak. Anda akan dilarang terbang seumur hidup. Zhang Wei, saya tahu saya salah. Tolong bantu saya memohon kepada Nona Fan. Anda masih berani meminta bantuan saya saat Anda merayu Gao Xikong. Apakah Anda pernah memikirkan saya? Rasakan itu. Jalang dialah yang merayu saya. Gao Xikong, bajingan. Gao Xikong, apa kau laki-laki? Ketika sesuatu terjadi, Anda mengalihkan semua kesalahan pada wanita itu. Manajer Gao, terakhir kali di hotel. Apakah saya tidak memukul Anda cukup keras? Apa? Anda berani memukul saya lagi di depan saudari Qin? Saya akan memukul Anda. Dan apakah saya butuh izin Anda? Anda tidur dengan istri saya dan berulang kali menekan saya di tempat kerja. Saya atasan Anda. Saya memecat Anda sekarang juga. Anda seorang wakil manajer. Dapat memecat. Saya, manajer umum. Anda telah menyinggung Xinxiang Airlines, klien utama grup kami. Dan Anda belum berkontribusi apapun kepada grup. Apa gunanya Anda bagi kami? Saudari Qin, Anda tidak bisa memecat saya. Zhang Wei benar. Seseorang seperti Anda, yang hanya mencoreng reputasi perusahaan, tidak pantas untuk tetap di perusahaan. Keluar. Saudari Qin, tolong. Besok pagi, serahkan surat pengunduran diri Anda. Istri, saya salah. Gao Xikong, ayo bercerai. Istri, Anda tidak bisa meninggalkan saya di saat seperti ini. Setelah perceraian, kalian berdua bisa secara sah bersama. Bukankah ini yang Anda inginkan? Istri. Zhang Wei, penumpang di pesawat tadi, beraksi keras. Saya harus kembali ke perusahaan dan menanganinya. Saya akan menyusul Anda nanti. Oke, hati-hati di jalan. Zhang Wei, masalah pemecatan Gao Xikong sudah saya urus untuk Anda. Tapi Anda harus bermalam dengan saya. Dengan senang hati. Mungkinkah suamiku sudah kembali? Gao Xikong ya? Anda? Kenapa kamu di sini, Qingji?
tentang pemecatan saya. Bisakah Anda mempertimbangkan kembali? Saya telah bersama grup selama bertahun-tahun. Bahkan jika saya belum memberikan kontribusi apapun, saya telah berusaha. Anda tidak bisa begitu saja membiarkan saya pergi seperti ini. Jadi Anda mengakui bahwa Anda belum memberikan kontribusi apapun selama bertahun-tahun ini. Berapa banyak kesepakatan yang telah Anda tutup? Grup ini tidak memelihara pemalas. Pergi sana, King Ji. Saya tidak bisa meninggalkan perusahaan. Selama Anda membiarkan saya tetap di perusahaan, saya akan melakukan apa saja. Saya tidak punya pekerjaan untuk Anda. Anda harus pergi. Apa yang sedang kau lakukan, King Ji? Anda telah menikah dengan Presiden Sun selama bertahun-tahun. Presiden Sun berusia di atas 50. Anda pasti kesepian. Anda bahkan tidak layak. Lihatlah di cermin. Lihat seperti apa penampilanmu. Kak, menyerahlah saja padaku. Gao Siko. Cukup playboy, bukan? No, Anda bukan lagi manajer Gao. Zhang Wei, mengapa Anda di rumah King Ji? Anda bertanya kepada saya. Saya ingin menanyakan hal yang sama kepada Anda. Apa yang Anda lakukan barusan? Saya melihat semuanya. Jika Anda tidak keluar sini, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi. Sial, aku sangat sial. Zhang Wei. Jangan khawatir. Selama aku di sini, hanya pria jantan sepertimu yang layak menaklukkan saya. Anda selingkuh dari saya. Tidak heran beberapa hari terakhir ini, dari karyawan junior, Anda dipromosikan langsung menjadi manajer umum. Ternyata Anda terhubung dengan CEO wanita. Saya dipromosikan karena saya menutup transaksi dan menyelesaikan masalah pasokan. Saya Zhang Wei, mengandalkan keterampilan saya di tempat kerja. Saya tidak perlu bergantung pada seorang wanita. Saya membenci. Kalian berdua bersekongkol. Jangan lupa, saya Sun Jin adalah ketua grup Wanhua. Posisi C.E. Sushikin adalah sesuatu yang saya berikan kepadanya. Saya dapat membuat Anda berdua keluar dari grup. Anda pikir saya peduli dengan posisi ini? Jika bukan karena saat itu, kecanduan judi ibu saya, dan berhutang pada rentenir, bagaimana dia bisa menjual saya kepada Anda? Saya telah bersama Anda selama bertahun-tahun, dan jika Anda tidak dapat melakukannya, biarlah. Tetapi Anda menjadi semakin mesum. Apakah Anda tahu bahwa pelecehan seksual itu ilegal? Dasar jalan. Anda sudah lama dendam pada saya, bukan? Anda lebih suka tinggal dengan pecundang ini. Anda pecundangnya. Anda bahkan bukan laki-laki. Jalan, diam. Memukul wanitamu sendiri. Pria macam apa kau ini? Pergi dari sini. Keluar. Baiklah, aku akan pergi. King Ji, apakah kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya tidak ingin menghancurkan keluargamu. Ini bukan salahmu. Zhang Wei, aku juga tidak ingin tinggal bersamanya lagi. Ini bukan kehidupan yang layak untuk manusia. Saya ingin bercerai. King Ji, Anda perlu memikirkan ini baik-baik. Karir Anda terkait erat dengan keluarga Anda. Sulit bagi seorang wanita untuk memulai dari awal. Apakah Anda khawatir bahwa saya akan menjadi beban bagi Anda? Bukannya saya peduli dengan posisi manajer umum ini. Selama saya mampu, saya bisa sukses di mana saja. Saya hanya khawatir setelah perceraian, Anda akan menderita. Kalau begitu nikahi aku. Lagi pula, Anda sudah bercerai dari Lin Hui. Anda perlu memikirkan dengan cermat tentang perceraian ini. Jangan membuat keputusan impulsif. Saya mengerti. Kalian semua sama saja. Tidak ada dari kalian yang baik. Apakah aku terlalu mudah padamu?
Beraninya kau merencanakan melawan aku. Xiang Wei ini perusahaan. Berani-beraninya kau berkelahi di sini. Apakah Anda mengirim Sun Cheng? Kau melakukan semua hal amoral itu. Jadi kenapa kau takut orang membicarakannya? Saat kau tidur dengan istriku, mengapa kau tidak bicara tentang moral saat itu? Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam denganku lagi. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Kau memecatku sekarang. Tunggu saja, kau akan memohon padaku untuk kembali dan aku tidak akan mau keluar. Halo, King Ji. Xiang Wei, tolong aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, pelacur. Bukankah kau bilang aku tidak bisa berfungsi? Nah, hari ini seseorang bisa. Kau ingin menduakan aku ya? Hari ini, aku akan membiarkanmu puas. Sun Cheng, binatang. Jika kau mohon ampun hari ini, mungkin aku akan mengasihanimu. Kasim pengecut. Bajingan. Aku akan membiarkanmu puas hari ini. Lepaskan. Masih berani menjawab ya? Aku akan menyiksamu sampai mati hari ini. Berhenti. Pergi dari sini. Kau, apa yang kau lakukan? Aku benar-benar tidak mengerti. Pola pikir pengecut. Tidak cukup kau memakai topi kukol, tetapi kau harus mencari seseorang untuk mengacaukan wanitamu. Kau, apa kau kura-kura? Sialan. Kau. Jangan bergerak. Tidak. Aku peringatkan kau. Jika kau berani mengganggu Su Shikin lagi, aku akan memotong bolamu. Aku tidak berani. Keluar. Saudari Qin, apa kau baik-baik saja? Sun Cheng memperlakukanku seperti ini. Aku harus membuatnya membayar. Aku akan menghancurkannya. Membuatnya tidak punya apa-apa. Jangan khawatir. Aku akan selalu di sisimu. Aku akan mengadakan pesta perayaan untukmu. Aku ingin semua orang tahu bahwa kau mengalahkan Cao Wei dan Gao Xikong dan menjadi manajer umum departemen penjualan. Aku ingin Sun Cheng merasa terancam. Wan Hua akan menjadi milik kita cepat atau lambat. Semuanya dengarkan. Mari kita ucapkan selamat kepada Zhang Wei atas promosinya menjadi manajer umum departemen penjualan. Mari kita angkat gelas kita. Selamat. Baru saja dipromosikan menjadi manajer dan sudah mengatur segalanya. Ini adalah pertemuan karyawan Wan Hua Group kita. Kau adalah karyawan yang dipecat. Apa yang kau lakukan di sini? Wan Hua Group, aku tidak peduli tentang itu. Izinkan aku memperkenalkan. Orang ini Gao Xikong. Dia adalah manajer umum departemen penjualan di Dah Group. Apa kau tahu Dah Group? Grup asing terbesar di seluruh Jiuzhou. Aku tahu. Bukankah itu hanya lawan yang kukalahkan? Bersaing denganku untuk Cao Wei. Kau bahkan tidak bisa menang melawan pemasok kecil seperti itu. Kau menyebut dirimu seorang pria. Kau anjing. Apa yang membuatmu begitu bangga? Sedikit kargo di Qinggang itu. Aku bahkan tidak meliriknya. Dah Group telah mengakuisisi maskapai penerbangan terbesar di seluruh Jiuzhou dan menamainya Dai Airlines. Wan Hua Groupmu hanya bergantung pada sampah Xing Xing Airlines itu. Nyaris tidak bertahan. Setelah Dah Group kami mengakuisisi Xing Xiang, Gao Xiangwei bahkan tidak layak untuk menyemir sepatuku. Selesai. Keluar sekarang, karena kau sudah selesai. Aku hanya ingin bertanya pada semua orang di sini. Apakah ada yang ingin ikut denganku? Tidak. Lin Yu, dia, dan adikmu sudah bercerai. Jangan berharap Xiang Wei akan melindungimu. Belum terlambat untuk bergabung denganku. Kondisinya adalah, Anda mentransfer semua bisnis Anda ke Dah kami.
Saya ingin tahu, apa tujuan Anda ke sini? Ternyata Anda ke sini untuk mengemis. Anda tidak punya bisnis. Sisa tulang. Saya punya sepiring. Apakah Anda menginginkannya? Zhang Wei, apakah kau gila? Kau pergi. Tulang yang digerogoti anjing. Masih tahu cara mengibaskan ekornya. Orang seperti Anda hanya tahu cara menggigit tangan yang memberinya makan. Keluar. Halo. Baiklah. Saya mengerti. King Ji. Saya ada urusan. Kalian makan dulu. The film was translated and Gao Xikang dan narrated aku by Emily sudah Lau. bercerai. Keluarga saya mengatur kencan buta untuk saya. Saya ingin meminta Anda untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Aku sudah pacarmu. Apa yang perlu dipura-purakan? Nona Liu, saya yang diatur bibi Anda untuk kencan buta. Kapan Anda akan tiba? Bibi Anda dan saya menunggu di sini. Saya segera ke sana. Segera ke sana ya? Baik. Nona Liu, mengapa kedengarannya seperti ada sesuatu yang aneh di sana? Apakah terjadi sesuatu? Tidak, saya sedang berjalan. Berjalan, agak terburu-buru. Bukankah Nona Liu menyetir? Mengapa Anda berjalan kaki? Tentu saja saya bisa menyetir. Saya hanya ingin berjalan sedikit lagi. Berolahraga. Xinlan saya suka berolahraga. Selalu jogging. Oh begitu. Kalau begitu tidak apa-apa. Jangan terburu-buru Nona Liu. Kami akan menunggu Anda. Xinlan, ini yang saya temukan untukmu. Kencan butamu. Namanya Jiang Tao. Keluarganya memiliki perusahaan reparasi. Ibu, tidak perlu kencan buta. Ini pacar saya. Zhang Wei. Apa? Pacar apa? 10 tahun yang lalu, ketika kamu bersikeras menikah dengan Gao Xikong, saya tidak setuju. Kau kawin lari dengannya selama bertahun-tahun ini. Betapa kau menderita. Sudah kau lupakan. Ibu, bersama Gao Xikong adalah kesalahan saya. Tapi Zhang Wei, dia berbeda dari Gao Xikong. Apakah kalian semua mempermainkan saya? Saya baru saja membayar 500.000 sebagai hadiah pertunangan. Dan sekarang seorang pacar muncul. Saya pikir ada sesuatu yang terdengar aneh di telepon tadi. Jadi kau bersama bajingan ini? Pelacur miskin. Kembalikan 500.000 hadiah pertunangan saya. Sekarang juga. Atau aku tidak akan mengampunimu. Aku akan membayar 500.000-mu. Sekarang keluar. Zhang Wei, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Xinlan, 500.000 tidak banyak bagiku sekarang. Bukan apa-apa. Dan menghabiskan uang untuk wanita yang kucintai. Itu sepadan. Pergi. Tunggu saja. Anak durhaka. 3 tahun yang lalu, ketika kau dan Gao Xikong kawin lari bersama, kau bahkan tidak menghubungi keluargamu. Sekarang kau akhirnya bercerai. Dan kau telah menemukan pacar lain yang seperti preman. Ayahmu masih terbaring di ranjang rumah sakit. Bagaimana kau bisa menghadapi orang tuamu? Ibu, saya salah. Seharusnya saya tidak menikahi Gao Xikong. Tapi Zhang Wei, dia bukan Gao Xikong, pria tersila itu. Dia pasti akan merawatku dengan baik. Bibi, saya pasti bisa merawat Xinlan dengan baik. Saya akan mengembalikan mahar 500.000. Jika ayahmu kesehatannya tidak baik, saya juga dapat membayar biaya pengobatannya. Biaya pengobatan tidak diperlukan. Kuncinya adalah, apakah Anda bisa bersikap baik kepada Xinlan? Saya tidak menyangka Anda sebenarnya adalah putri ketua Kyoto Airlines. Saya belum pulang selama 3 tahun. Kyoto Airlines adalah maskapai penerbangan terbesar di Jinzhou. Maskapai penerbangan
Bagaimana mungkin Anda datang ke Xinxiang Airlines menjadi pramugari? Sebenarnya pekerjaan tidak begitu penting bagi saya. Saya setuju untuk kembali bekerja kali ini. Sepenuhnya karena saya mengkhawatirkan ayah saya. Dia menderita leukemia. Sumsum tulang yang cocok belum ditemukan. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Saya tidak ingin dia mengkhawatirkan saya. Saya ingin dia meninggal dengan tenang. Jangan khawatir. Apapun yang bisa saya bantu, saya pasti akan membantu Anda. Dengan saya, setidaknya Anda tidak akan diperlakukan salah seperti yang Anda alami dengan Gao Xikong. Zhang Wei. Gao Xikong. Saya tahu mengapa Anda menceraikan saya. Jadi Anda main-main dengan Zhang Wei. Kita sudah bercerai. Anda masih ingin memergoki saya selingkuh. Xinlan, tahukah kamu? Dia main-main dengan Su Shikin bersama dia. Tidakkah itu membuatmu muak? Zhang Wei, apa pedulimu berapa banyak wanita yang pernah bersamaku? Setidaknya dia tidak sepertimu. Lemah dan cepat. Wanita seperti apa yang mau bersama pecundang sepertimu? Apakah Anda mendengar itu? Jangan ganggu Xinlan lagi. Keluar. Xinlan, kita dulu. Suami istri selama 3 tahun. 3 tahun yang lalu, saya menyerahkan segalanya bersamamu. Bagaimana Anda memperlakukan saya? Keserakahan dan nafsumu. Berapa banyak wanita yang telah Anda tiduri? Apakah Anda tahu betapa mereka membuatku jijik? Saya ingin bersama Zhang Wei dan kembali tinggal bersama orang tua saya. Jangan ganggu saya lagi. Anda kembali ke Kyoto Airlines. Xinlan, maukah kau menikah denganku lagi? Saya orang penting di bagian penjualan sekarang. Saya sangat menderita. Biarkan saya datang ke Kyoto Airlines. Jadi bersamaku. Inilah yang Anda cari. Tidak bisa memuaskanmu 3 tahun lalu. Saya sangat menyesal. Pia. Jika mereka tidak memiliki keterampilan nyata, mereka seharusnya tidak memimpikan angsa. Xikong, apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Menyahlah, Jalang. Jika bukan karenamu, saya tidak akan berakhir seperti ini. Xikong, bagaimana ini salahku? Jangan pernah datang menemuiku lagi. Kepada siapa lagi aku bisa pergi? Saya menceraikan Zhang Wei. Saya dan Lin Yu berutang 1 juta kepada Zhang Wei. Di mana saya akan menemukan uang sebanyak itu? Mau kemana? Mencari Zhang Wei. Zhang Wei, jangan pergi. Tolong, menikahlah denganku lagi. Kau kembali padaku. Kau membuatku jijik. Zhang Wei, tolong, jangan tinggalkan aku. Sekarang, saya menganggur. Dan saya dan Lin Yu berutang 1 juta lagi kepadamu. Di mana saya akan menemukan uang sebanyak itu? Jadi, ini tentang uang. Jika kau tidak punya uang, kau bisa membayarnya kembali secara perlahan. Zhang Wei, jangan, tolong. Jangan tinggalkan aku. Aku bisa melayanimu dengan wanita lain. Beri aku kesempatan lagi. Oke. Keluar. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kau penuh dengan kotoran. Baiklah, berhentilah menangis. Kak, bagaimana bisa kau bahkan tidak bisa menangani seorang pria? Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana aku bisa tahu? Gao Xikong begitu tidak berguna. Awalnya, ketika dia menjadi manajer umum, Zhang Wei hanyalah seorang penjual. Siapa yang tahu, Zhang Wei akan menjadi manajer sekarang. Sekarang, mereka berdua tidak menginginkanku. Apa yang harus kulakukan? Berhenti menangis. Aku juga stres. Bagaimana kita akan membayar kembali 1 juta itu? Kak, mengapa kau tidak mendengarkan mereka? Lin Yu, aku kakakmu. Kak, aku hanya bercanda. Kenapa kau benar-benar memukulku? Kita berhutang banyak uang. Aku tidak peduli.
Kau cari tahu cara membayarnya kembali. Ini. Kak, kau bilang, jika kita tanpa sepengetahuan, siapapun, diam-diam, menyingkirkan Sang Wei. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Itu ilegal. Selain itu, bisakah kau mengalahkan Sang Wei? Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku bisa bermain curang. Kau datang kepadaku sekarang. Apakah kau sudah menyiapkan uangnya? Kakak ipar, tidak, manajer Zhang. Anda baru saja membantu Shin Seng Group mendapatkan kesepakatan besar, bonus, dan komisi saja. Lebih dari 1 juta, kan? Menawar, jumlah uang sekecil ini. Berapa banyak yang aku hasilkan? Tidak ada hubungannya denganmu. Kau berhutang padaku, kau harus membayarnya kembali. Begini saja, tuliskan aku surat hutang. Kapan kau akan membayarnya kembali? Jelaskan. Kalau tidak, aku harus melibatkan pengacara. Bos Wei, ayolah. Kau harus memberiku waktu. Aku akan memikirkan sesuatu. Aku memikirkanmu. Baru saja mendapatkan sebotol anggur yang enak. Dan langsung membawanya untukmu. Anggur enak apa? Ini anggur darah rusa berkualitas tinggi. Menyegarkan darah, memperkuat yang. Aku tahu, Bos Wei, kau menyukai wanita. Jadi aku secara khusus menyiapkan ini untukmu. Apa kau benar-benar berpikir, aku masih membutuhkan ini? Cobalah, dan kau akan tahu. Aku jamin, setelah kau minum ini, itu akan menjadi pelengkap yang sempurna. Penuh semangat dan kekuatan. Barang yang sangat bagus. Aku pikir, kau lebih membutuhkan ini daripada aku. Ini. Biarkan aku mencoba anggurmu yang enak. Zhang Wei. Tonik yang begitu ampuh. Apakah kau harus bereaksi begitu kuat? Zhang Wei, brengsek kau. Katakan padaku. Apa yang kau masukkan ke dalam anggur ini? Sakit. Aku akan bicara, aku akan bicara. Hanya menaruh sedikit obat. Lin Yu, kau mencoba membunuhku dan mencuri uangku. Tidak. Aku hanya memasukkan sedikit obat yang membuat dia impoten. Kau dasar. Itu membuatku merasa lebih buruk daripada mati. Berhenti memukulku, Bos Wei. Berhenti memukulku. Aku salah. Saya tidak punya kesabaran untuk menunggu Anda membayar saya kembali. Begini saja, Anda berikan apartemen Anda kepada saya. Dan kita anggap lunas. Jika saya memberikan apartemen itu, di mana saya akan tinggal? Apa urusannya dengan saya? Kuncinya. Tunggu saja. Lin Yu, dasar anak nakal, selalu bermain-main seperti ini. Lin Yu, keluar. Lin Yu, kau sengaja melakukan ini, kan? Kau baru saja mengalihkan apartemen itu kepadaku. Jadi kau merencanakan ini untukku. Saat saya pindah, saya tidak mengatur semuanya dengan benar. Jadi, keluar. The film was translated and Halo, narrated by M. Zhang Media. Wei. Lama tidak bertemu. Saya baru saja menyelesaikan beberapa urusan perusahaan. Apakah Anda bebas malam ini? Saya sedang tidak ada waktu. Saya akan telepon Anda nanti. Zhang Wei, Anda. Maskapai Xinxiang. Li Wei, kemarilah.
Nona Fan. Selidiki Xiang Wei dari grup Wanhua untuk saya. Saya ingin semua berita terbaru tentang dia. Fokus pada kehidupan pribadinya. Nona Fan, sejak kita mulai bekerja sama dengan Wanhua, dan Xiang Wei menjadi penanggung jawabnya, saya terus mengawasinya. Ada berita, dia melakukan perjalanan bisnis ke Qingdao beberapa waktu lalu. Sepertinya dia mendapat perintah dari Zhou Wei, yang juga merupakan sumber pesanan kita. Kemudian, Wanhua memecat Gao Xikong, dan Xiang Wei menjadi manajer umum. Baiklah, langsung ke intinya. Apakah dia berkencan dengan wanita lain akhir-akhir ini? Dia baru saja bercerai. Artinya, dia semakin dekat dengan Si Eushu dari Wanhua. Zhang Wei, dasar anjing. Kau benar-benar selingkuh dengan Su Shiking. Berikan kuncinya padaku. Rumah itu sudah dialihkan. Mulai sekarang, tanpa izin saya, Anda tidak diizinkan kembali ke sini. Baiklah, aku tidak akan kembali. Nona Fan. Nona Fan, Anda sulit ditemukan. Saya tidak menyangka Anda juga punya tempat di sini. Untuk apa Anda menggunakan tempat ini? Menyimpan wanita simpanan. Menyembunyikan wanita simpananmu. Saya mengajak Anda keluar malam ini. Mengapa Anda tidak datang? Ada sesuatu yang terjadi. Tapi sekarang kau sudah menyerahkan dirimu padaku. Jangan salahkan aku karena menerima tawaranmu. Tidak mungkin. Lalu kenapa kau menutup teleponku? Nona Fan. Apakah Anda benar-benar menyukai Su Shiking? Jika Anda menginginkan wanita kaya, saya pikir saya pilihan yang lebih baik daripada dia. Saya, Xiang Wei, tidak butuh wanita lain untuk menghidupi saya. Su Shiking meniduri ketua Sun Cheng untuk mencapai puncak. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi Anda. Saya lajang, dan saya memiliki tubuh yang lebih baik daripada dia. Memilih saya adalah pilihan yang tepat. Nona Fan, saya pikir Anda salah paham. Saya dekat dengan wanita hanya karena saya menyukai mereka. Bukan berarti saya menginginkan sesuatu dari Anda. Saya bisa memberi Anda 500.000 setiap bulan. Bagaimana ini masuk akal? Zhang Wei. Ini rumah saya, jadi jangan seenaknya datang dan pergi. Xiang Wei, dasar bajingan. The film was translated and narrated by M Media. Cerai. Xiang Wei, kau sudah kembali. Kita sudah bercerai. Jadi jangan cari aku lagi. Zhang Wei, selama kau tidak meninggalkanku, sejak aku tahu bahwa kau dan Gao Xikong bersama, aku sudah kehilangan minat padamu. Lin Yu sudah mengembalikan rumah itu kepadaku. Kita sekarang impas. Anda bisa pergi. Jangan cari saya lagi. Zhang Wei. Halo, wanita Anda ada di tangan saya. Jika Anda tidak ingin dia mati, datanglah sendiri. Penipuan akhir-akhir ini sangatlah murahan. Zhang Wei, tolong aku. Fan Bing.
Fan Bing. Zhang Wei. Aku tahu. Kau baik-baik saja. Tentu saja aku baik-baik saja. Kau menipuku. Aku hanya ingin tahu. Seberapa pentingnya aku bagimu. Saya sangat senang dengan kinerja Anda malam ini. Ayo, pulanglah bersamaku. Kau pikir kau siapa? Apa kau pikir kau pantas? Di mata si Elvan, aku ini apa? Kau kekasih gelapku. Angkat, dan aku akan memaafkanmu. Tidak mungkin. Bahkan wanita paling sombong sekalipun, di hadapanku, Zhang Wei, harus patuh. Zhang Wei, jangan lupakan. Semua yang kau miliki sekarang, aku yang memberikannya padamu. Termasuk grup Wanwanmu. Akan selalu menghormati maskapai Xingxiang kami. Jika si Elvan benar-benar berpikir seperti itu, silakan tarik pesanan Anda. Zhang Wei. Zhang Wei, kau berani sekali. Baru saja tidur dengan istriku, lalu berselingkuh dengan saudari Qin. Dan sekarang kau meninggalkan tempat si Elvan di belakangku. Berapa banyak wanita yang kau miliki? Berapa banyak wanita yang kumiliki? Bukan urusanmu. Tapi ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku ingin tahu, apakah kau berani mendengarkan? Aku tidak tertarik. Tidakkah kau penasaran tentang tujuan grup Dahan di Jiuzhou? Zhang Wei, minumlah. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan main-main. Saya tidak tertarik. Grup Dahe telah berinvestasi di maskapai Dahe. Maskapai Xingxiang saat ini merupakan satu-satunya maskapai swasta di Jiuzhou. Tuan Bambu dari grup kami ingin mengakuisisi Xingxiang. Jika kau bisa membantuku, aku akan memberimu 20 juta. Jadi ini, alasanmu berada di bawah apartemen si Elvan. Apa kau mencoba menawarkan diri, seperti yang dilakukan saudari Qin sebelumnya? Kau harus melihat, apakah kau pantas? Zhang Wei, tunjukkan rasa hormat. Aku sekarang manajer umum grup Dahe. Apa itu grup Wanhua? Jika kau datang ke Dahe kami, kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan, selama kau punya uang. Wanita ini, bukankah dia harus menyanjungmu? Sudah selesai. Aku pergi sekarang, karena sudah selesai. Hei, tunggu. Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini, Manajer Zhang? Aku akan memilih beberapa gadis lagi untuk bersenang-senang denganmu. Cepat katakan apa yang ingin kau katakan. Tidakkah kau ingin bertemu kenalan lama? Tidak tertarik. Masuk. Zhang Wei. Gao Xikong, kembali. Apa aku bilang kau boleh pergi? Aku bahkan belum mulai memesan. Bos, bagaimana denganmu? Kau seorang putri di sini sekarang. Melayani pelanggan adalah tugasmu. Ya. Zhang Wei, selama kau membantuku mengamankan maskapai Xingxiang, kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Lihat istrimu, lihat apa yang terjadi padanya. Kau siapa? Menertawakan orang miskin dan pelacur. Keluar, kalian semua keluar. Kau tetap di sini. Bawakan saya 10 botol. Anggurmu yang paling mahal. Kau bekerja di sini. Komisinya pasti lumayan tinggi, kan? Saya baru mulai. Saya belum melayani pelanggan. Sebotol anggur ini harganya 40.000. Ada 10 botol di sini. Ambil dan jual. Setelah kau menjualnya, ambil uangnya dan pulang.
Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kau bekerja di sini. Ini memalukan bagiku. Jika kau benar-benar mengasihaniku, maukah kau menikah denganku lagi? Itu tidak mungkin. Ambil uang ini. Pulang dan bekerjalah sebagai resepsionis atau petugas administrasi, apa saja. Jangan cari aku lagi. Xiang Wei, kau tidak menginginkanku. Apakah kau bersama wanita lain? Apa pentingnya bagimu dengan siapa aku bersama? Jangan kira aku tidak tahu. Bahkan sebelum kita bercerai, kau main-main dengan mereka. Aku bisa mentolerir mereka. Tapi mereka tidak bisa mentolerirku. Aku istrimu. Kau tidak masuk akal. Lin Yu, kemarilah. Kakak, mengapa kau memanggilku kembali selarut ini? Aku harus mendapatkan Xiang Wei kembali. Kau tahu, Xiang Wei itu tidak mudah diatasi. Selain itu, pria mana yang tahan dengan wanita lain yang berselingkuh darinya? Xiang Wei tidak akan berhasil. Kalau begitu, mari kita kejar wanitanya dulu. Lihat, apakah dia masih menginginkannya. Urus semua wanitanya. Liu Xinlan adalah orangnya Gao Xikong. Mari kita mulai dengan Fan Bing itu. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Trik ini lagi. Apa gunanya berbohong padaku seperti ini? Lin Yu. Halo. Bos Lin. Apakah kau baik-baik saja? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyentuh wanitaku. Aku telah memperingatkanmu. Jangan sentuh wanitaku, tapi kau tetap lakukannya. Siapapun itu akan membusuk di penjara. Kakak ipar. Kakak ipar, tolong maafkan aku sekali lagi. Aku janji tidak akan ada waktu berikutnya. Zhang Wei. Brengsek kau. Beraninya kau memukulku. Kalian tangkap dia. Cikik Fan Bing. Berhenti. Hentikan perkelahian ini. Semua berhenti. Jangan pukul. Jangan pukul dia. Pukul dia. Lin Yu, apa yang kau lakukan? Hentikan tanganmu. Zhang Wei, pergi dari sini. Lin Yu, apa kau gila? Fan Bing, lepaskan dia. Ini tidak sesederhana itu. Kau memukulku berkali-kali. Aku akan membuat wanitamu perlahan membayar hutangmu. Kau memukul seorang wanita. Kau pikir kau ini apa? Aku ini pria terhormat. Tentu saja, aku akan memikirkan banyak cara untuk menghukumnya dengan berat. Kau makan semua obat di lantai. Aku ingin melihat seperti apa kau saat obatnya bereaksi. Pukul dia. Tunggu. Aku akan memakannya. Aku akan memakannya. Anak baik.
Makan semuanya. Jangan tinggalkan satupun. Preman-preman ini tidak pernah belajar. Saatnya memberi mereka pelajaran. Sang Wei jangan. Lin Yu adalah satu-satunya pewaris. Keluarga Lin kami. Kita tidak bisa membiarkannya memiliki catatan kriminal. Aku sudah memberinya begitu banyak kesempatan. Aku tidak menyangka dia berani menyentuh wanitaku. Xiao Wei. Demi pernikahan kita selama bertahun-tahun. Apa kau benar-benar tidak punya perasaan lagi? Lin Yu menyewa seseorang untuk menculiknya dan mencoba memperkosanya. Kejahatan ini cukup untuk memenjarakannya seumur hidup. Baiklah, aku akan memberinya satu kesempatan terakhir. Keluar sini. Pergi-pergi. Nona Fen, Anda harus istirahat. Jangan pergi. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika bukan karena aku, kau tidak akan terluka. Tidak apa-apa, hanya luka luar. Zhang Wei, aku perhatikan, kau berbeda dari pria lain. Hanya kau yang mau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Kak Jin, mengapa kau di sini selama jam kerja? Jika kau merindukanku, telepon saja aku. Aku akan datang ke tempatmu malam ini. Jangan konyol, aku di sini untuk bertemu denganmu tentang sesuatu yang serius. Seseorang meninggal di perusahaan Cao Wei. Sepertinya itu karena terlalu banyak bekerja. Banyak pekerja yang protes sekarang. Oh ya, banyak praktik bisnis ilegal Cao Wei telah terungkap. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Cao Wei sekilas bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Pekerja seperti ini jarang. Kita menghadapi risiko besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oh ya, Cao Wei sepertinya punya asisten bernama Xiao Chen. Dia telah bersama Cao Wei selama bertahun-tahun. Dia seharusnya tahu cukup banyak informasi orang dalam. Kalau begitu kita harus segera menemuinya. Ayo pergi. Zhang Wei, jika kita datang ke sini seperti ini secara langsung, bukankah itu terlalu tiba-tiba? Terlalu tiba-tiba kemunculan, lebih cenderung menghasilkan keuntungan tak terduga. Jika kita memberitahu mereka sebelumnya, mereka akan siap. Cao Wei, aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah mengira kau bisa begitu kejam. Aku sangat buta. Jiang Tao lama tidak bertemu. Manajer Xiang, Direktur Su, mengapa kalian di sini? Bukankah ada masalah di pabrik Cao Wei baru-baru ini? Kami di sini untuk melihat-lihat. Jangan khawatir, masalah pabrik tidak akan memengaruhi pasokan ke grup Wanhua. Jika aku tidak salah, panggilan telepon yang baru saja kau lakukan adalah tentang ini. Aku tahu. Sebelum pekerja yang meninggal di pabrik Cao Wei adalah pamanmu. Urusan internal pabrik kami seharusnya tidak perlu dilaporkan kepada manajer Zhang. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Melawan Cao Wei sendirian, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika kau memihak kami dapat membantumu mendapatkan keadilan. Kau tidak mengerti situasi di Qinggang? Bahkan dengan dukungan grup Wanhua, air yang jauh tidak dapat memadamkan dahaga saat ini. Aku tahu. Di wilayah Qinggangmu, para preman lokal yang kaya tidak tersentuh. Bahkan jika dia memiliki masalah, tidak ada yang mau benar-benar menghancurkan pabriknya. Karena menghancurkannya akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada cara lain. Cara apa?
Omong kosong. Ini tidak semudah itu. Dengan Wanhua di sini, ini mungkin. Selama kau selidiki apa yang Cao Wei lakukan di balik layar, dapatkan buktinya dan jatuhkan dia. Grup Wanhua akan mendukungmu dari belakang, memberimu dana untuk mengakuisisi pabrik Cao Wei. Lalu, tidak hanya pendapatanmu akan meningkat secara signifikan, tetapi bahkan saudara-saudaramu yang dibayar tidak akan dieksploitasi oleh Cao Wei lagi. Dengan dukungan grup Wanhua, Anda tidak perlu khawatir tentang Clean. Selama kualitas produknya bagus, grup Wanhua akan bertanggung jawab untuk penjualannya. Jadi, mau mempertimbangkannya. Cao Wei selama bertahun-tahun ini telah terlibat dalam perjudian, minuman keras, dan perempuan. Mengumpulkan bukti yang memberatkannya. Itu mudah. Minuman keras, perempuan, dan lagu. Tidak ada satu hal pun yang dia lakukan dengan benar. Kesehatannya cukup baik. Baiklah, saya berjanji. Masalah pengumpulan bukti, beri saya sedikit waktu. Saya akan memberi Anda jawaban. Baiklah, saya serahkan kepada Anda. Saya tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar. Saya sudah memikirkan semuanya tentang Cao Wei. Dia memberi saya informasi. Kita harus memiliki pabrik sendiri. Dengan cara ini, kita akan memiliki rantai pasokan yang stabil untuk produk kita sendiri. Ini bukan hanya untuk belanja bebas. Ini lebih untuk masa depan kita sendiri. Jika kita berselisih dengan Sun Cheng, pabrik ini akan menjadi kartu truf kita. Dengan pabrik ini dan Shinseng Aviation sebagai klien utama, kita dapat menggunakannya sebagai fondasi. Dan kemudian mengembangkan bisnis kita sendiri. Saudari Qin benar-benar hebat. Sangat tegas. Selama Anda di sini, saya tidak takut apapun. Apakah Anda lelah? Setelah perselisihan terakhir dengan Sun Cheng, saya berbicara dengan karyawan perusahaan. Mereka berkata bahwa jika saya bersedia pergi, mereka bersedia ikut dengan saya. Haruskah kita melakukannya bersama? Qin Jing, masalah Xiao Qin belum terselesaikan. Bukankah ini agak terlalu terburu-buru? Saya ingin bercerai dari Sun Cheng sekarang. Maukah Anda menikah dengan saya? Apa maksud Anda? Apakah Anda tidak suka saya beberapa tahun lebih tua dari Anda? Hei, bangun. Bukan itu maksud saya. Lalu maukah Anda menikah dengan saya? Saya tidak akan bertanya lagi. Saya mengerti. Ini bukan pertama kalinya Anda menolak saya. Saya tidak akan bertanya lagi. Manajer Zhang, ini semua catatan kriminal Cao Wei yang bisa saya kumpulkan. Dia tidak hanya menikmati kesenangan, dia juga mengeksploitasi karyawannya dan menggunakan material berkualitas rendah. Kali ini, Cao Wei pasti tidak akan lolos. Kerja bagus. Kita akan dapat mengakuisisi proyek Cao Wei dengan harga yang sangat rendah. Anda yang akan bertanggung jawab mulai sekarang. Terima kasih Manajer Zhang. Oh ya, saya bukan lagi Manajer Zhang. Saya telah meninggalkan Wanhua. Saya telah memulai perusahaan saya sendiri, bernama Hua Yuan. Apakah Anda ingin mengikuti saya? Atau terus bekerja dengan Wanhua? Manajer Zhang telah memperlakukan saya dengan baik. Jika bukan, karena Manajer Zhang, sepupu saya akan meninggal di pabrik, dan seluruh keluarga saya akan menderita dalam diam. Jika saya menjadi penanggung jawab, saya masih dapat mengajukan kompensasi untuk keluarga mereka. Jadi, saya harus mengikuti Manajer Zhang, bekerja keras. Oke, dengan kata-kata itu, saya lega. Mari minum. King Ji, Anda dapat meninggalkan Wanhua sekarang dengan tenang. Tentang Xiao Qin,
Baiklah. Saya bicara pada Anda. Anda lebih suka mengundurkan diri daripada menceraikan saya. Jadi itu sudah direncanakan. Sun Cheng, Anda sudah setuju untuk bercerai. Mengapa? Membawa begitu banyak orang ke rumah saya. Perceraian? Tidak semudah itu. Ibumu menjualmu kepadaku. Selama bertahun-tahun ini, aku memberimu mobil dan rumah. Bahkan menjadikanmu CL Wanhua. Memberimu uang tak terbatas. Dan kau ingin menceraikanku. Kau telah melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal. Mengapa aku tidak bisa bercerai? Cerai kau ingin bercerai dariku. Hanya untuk menjadi wanita simpanan pecundang ini. Tahukah kau berapa banyak wanita yang dimiliki pecundang ini di luar sana? Selama bertahun-tahun kita bersama. Aku tidak pernah main-main di luar. Benar. Kau tidak main-main di luar. Kau hanya mencari segala cara untuk menyiksaku. Aku akan memberimu 3 detik untuk keluar sini. Zhang Wei, dasar binatang. Dasar anjing tidak tahu berterima kasih. Kau ingin mengambil pesanan Wanhua, memulai perusahaan lain, dan menjadi bos sendiri. Aku meludahimu. Meninggalkan Wanhua adalah hakku. Siapa yang diikuti Clean adalah hak mereka. Saudari Qin sudah bilang, dia ingin bercerai. Berhentilah melecehkannya. Baiklah. Tanda tangani perjanjian perceraian. Kita menandatangani perjanjian pranikah. Asetku dan aset grup Wanhua tidak ada hubungannya denganmu. Perceraian hari ini berarti kau pergi tanpa apa-apa. Dasar jalang, aku melunasi hutang judi ibumu. Sekian lama, kau harus segera membayarnya kembali. Beri aku 30 juta termasuk bunga. Kau mencoba menipuku. Pertama membuatku pergi tanpa apa-apa. Lalu membuatku menanggung hutang judi. Tidak, bukan hutang judi. Hutang judinya hanya 3 juta. 3 juta. Tidakkah kau mengerti berapa banyak bunga dari rentenir? Aku akan membayar 3 juta untuk saudari Qin. Kau bahkan bisa membuatnya pergi tanpa apa-apa. Tapi jika kau menghitungnya seperti rentenir, itu pemerasan. Aku tidak mengakuinya. Baiklah. 30 juta, tidak kurang sepeser pun. Kurang. Bayar. Sekelompok bajingan. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana masih bisa ada sampah sepertimu yang tidak puas dipukuli? Orang tua, aku memberimu 3 juta. Itu sudah memberimu muka. Kau masih ingin memeras 30 juta dariku. Tidak lagi, tidak akan pernah lagi. Jika kau berani mengganggu saudari Qin lagi, aku tidak hanya akan melumpuhkanmu. Benda itu milikmu. Aku akan membuatnya sehingga kau bahkan tidak bisa berjalan. Keluar. Saudari Qin? Tidak apa-apa. Saudari Qin, aku ingin memberitahumu. Apa yang aku janjikan padamu sebelumnya? Semuanya benar. Aku datang untuk mencarimu kali ini. Karena aku ingin memberitahumu tentang Xiao Chen. Aku hampir mengurusnya. Datanglah ke tempatku. Kita akan bersama. Tidak masalah. Terima kasih banyak. Zhang Wei. Zhang Wei, bisakah kau ikut aku ke rumah sakit? Ayahku sedang sekarat. Oh, baiklah. Masuklah, ayah mertua. Ayahku tiba-tiba sakit kritis. Dia masih di ruang operasi.
Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Ayahku menderita leukemia selama bertahun-tahun. Akhirnya, kami menemukan kecocokan yang sesuai. Tapi kami belum bisa menghubungi mereka. Kami menemukan kecocokan. Ya, seorang pria berusia 30-an. Karena kami memiliki berkasnya. Tetapi dia mengganti nomor teleponnya. Aku mengirim seseorang ke kampung halamannya untuk mencarinya. Mereka bilang dia pindah ke Qinggang. Kami masih belum bisa menghubunginya. Qinggang, hai, saya punya koneksi di Qinggang. Siapa namanya? Katakan padaku. Dan saya akan mencari seseorang untuk mencarinya. Shou Chen. Dari Qinggang, Shou Chen. Hai, saya juga kenal seseorang bernama Shou Chen. Saya menelpon sekarang. Berharap dia setuju. Xiao Sang, kali ini saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Bibi, ini. Hanya kebetulan. Saya kebetulan mengenalnya. Itu hanya panggilan telepon. Untuk masalah ini, Anda harus berterima kasih kepada Shou Chen. Di mana Shou Chen? Mengapa dia tidak datang? Dia kembali ke Qinggang. Dia memiliki beberapa urusan mendesak yang harus dihadiri. Mereka berdua anak yang baik. Xiao Xiang, saya dengar Anda memulai bisnis sekarang. Bagaimana perkembangannya? Saya baru memulai perusahaan kecil. Semua bisnis baru saja dimulai. Kebetulan, kontrak kami dengan yang sebelumnya, perusahaan catering, akan segera berakhir. Untuk pesanan mendatang, mengapa kita tidak mentransfer semuanya ke Huayao Anda? Bibi, saya tidak membantu Xinlan untuk ini. Saya tahu. Saya menyuruh Xinlan untuk memeriksa produk Anda. Kami hanya membuat keputusan setelah kami yakin tidak ada masalah. Bibi, karena Anda menyetujui produk perusahaan kami. Itulah yang penting, cara paling solid untuk bekerja sama. Saya berharap kita dapat bekerja sama dengan bahagia, tetapi kami tidak dapat memberikan Xing Xiang Airlines harga setinggi itu. Ditambah perusahaan perawatan Hong Yue telah mengalami beberapa masalah baru-baru ini. Penawaran mereka semakin tinggi. Anggaran kami benar-benar terbatas. Tidak apa-apa. Pabrik di Qingdao akan segera menjadi anak perusahaan dari Huayao kami. Maka harga dan kualitas dapat kami kendalikan keduanya. Tapi Hong Yue yang baru saja Anda sebutkan adalah yang saya kencani buta terakhir kali, perusahaan Jiangtou. Nona Fan, Anda bersemangat hari ini. Apa yang membuat Anda berpikir untuk menjemput saya? Saya dengar Anda bersama Putri Kyoto Airlines. Bagaimana mungkin saya tidak khawatir? Bagaimana mungkin saya tidak khawatir? Apa? Anda memiliki masalah dengan perusahaan mereka? Tentu saja tidak. Saya hanya takut rubah kecil akan merebut Anda. Liu Xinlan dulu adalah pramugari Xing Xiang Airlines Anda. Kalian saling mengenal dengan baik. Anda berharap hei, saya hanya bercanda. Dia telah mengundurkan diri dan pulang. Oh, jangan marah. Saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah Anda tahu perusahaan Hong Yue? Ya, saya tahu. Perusahaan mereka terutama menangani layanan pemeliharaan dan perawatan. Kemampuan mereka cukup bagus. Hanya bos mereka, Jiangtou, yang bukan orang baik. Perusahaan kami bekerja sama dengan mereka untuk sementara waktu. Dan kemudian mengakhiri kontrak. Bisnis mereka di Kyoto cukup terkenal. Sejak ayahnya meninggal, perusahaan diambil alih oleh Jiangtou. Bisnis ini telah mengalami masalah besar. Jika ada kesempatan, saya harus bertemu Jiangtou ini. Grup Dai berinvestasi di Dai Airlines. Harga Hong Yue ini langsung naik. Sepertinya ada gesekan di antara mereka. Nona, lama tidak bertemu. Itu Anda. Mengapa Anda di sini saat ini? Apa yang ingin Anda lakukan? Hei, jangan impulsif. Saya hanya penasaran. Grup Dah Anda, cara dia melakukan sesuatu. Mengapa Nona Xiaoxu selalu harus diam? Kamu mesum. Anda salah menuduh saya.
Jelas itu Nona Xiaoxui yang menyentuh mobil saya duluan. Jangan impulsif. Zhang Wei ini memiliki beberapa keterampilan. Jangan sampai menderita di tangannya. Zhang Wei, apa yang kau inginkan? Awalnya, saya hanya ingin mengumpulkan beberapa informasi, memeriksa situasi Hong Yue. Tanpa diduga, sebuah kejutan yang menyenangkan. Saya bertemu Nona di sini. Nona, izinkan saya memberitahu Anda. Kali ini, saya melakukan sesuatu sesuai prosedur. Tidak mengambil sepeser pun suap. Saya sarankan Anda untuk tidak menimbulkan masalah tanpa alasan. Dengan siapa Anda bekerja sama adalah kebebasan Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya penasaran. Mengapa Anda bekerja sama dengan perusahaan yang diambang kebangkrutan seperti Hong Yue? Siapa yang Anda sebut bangkrut? Saya sudah menyelidiki Anda. Perusahaan Anda karena salah kelola juga memiliki kesenjangan dana yang besar. Anda telah mengganti banyak peralatan dengan barang murah, hanya menunggu grup day untuk mengisi lubang ini untuk Anda. Anda penjual yang payah. Bagaimana Anda tahu begitu banyak? Bagaimana saya tahu? Tidak masalah. Namun, jika Anda menandatangani ini dengan saya, kontrak ini, Anda bisa mendapatkan sejumlah uang untuk pensiun dini. Tuan Xiang, apakah Anda benar-benar mengakuisisi dengan kerjasama grup Da kami? Anda masih takut akan hal ini? Mengapa Anda tidak bekerja sama dengan perusahaan kami? Perusahaan kami berkinerja sangat baik, dan secara fisik juga bugar. Saya tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Taktik licik Anda, saya telah melihat semuanya sebelumnya. Saya benar-benar bingung. Kalian orang dongsi, semuanya sangat keras kepala. Tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur. Tidak punya otak. Anda tunggu saja. Tuan Bai tidak akan membiarkan ini terjadi.